Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Ferry Effendi. Di video kali ini kita akan membahas 5 cara dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Teman-teman sekalian, sebagai generasi abad 21, kita perlu memiliki good communication atau keterampilan berkomunikasi yang baik. Salah satu keterampilan berkomunikasi yang baik adalah memiliki keterampilan public speaking yang baik. Nah, teman-teman sekalian, kemampuan public speaking adalah kemampuan kita dalam menyampaikan informasi kepada umum dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung. Teman-teman sekalian, dalam public speaking, semisal berpidato, menyampaikan orasi, menyampaikan pendapat, tentu kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat pada diri kita, sudah berada pada titik mana kemampuan public speaking kita. Apakah kita ini termasuk orang yang sudah punya ide, tapi belum bisa menyampaikan ide kita melalui bentuk lisan karena mungkin kurang percaya diri ataupun takut melakukan kesalahan dan lain sebagainya, ataupun kita sudah bisa menyampaikan informasi secara lisan kepada umum tapi masih kurang struktur, kurang terstruktur. Maka perlu kita lihat pada diri kita sudah berada pada titik mana kemampuan public speaking kita. Nah, teman-teman sekalian, ada berbagai banyak penghambat dalam keterampilan public speaking atau dalam meningkatkan kemampuan public speaking kita. Salah satunya kurang percaya diri, takut salah, jangan saya, orang lain saja, nanti saya ketertawain teman-teman dan lain sebagainya. Itu adalah mindset-mindset dan banyak sekali lagi mindset-mindset yang menghambat kemampuan public speaking kita. Nah, teman-teman sekalian, pada prinsipnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan apapun. Nah, sebenarnya itu tergantung kita mau bisa apa, mau punya keterampilan apa. Sedikit cerita, saya pernah bertanya kepada anak-anak saya di kelas, anak-anak, siapa di kelas ini yang tidak bisa bermain sepak bola? Kemudian ada 2 anak yang angkat tangan. Kemudian saya tanya kepada 2 anak yang angkat tangan itu, kenapa kalian nggak bisa bermain sepak bola? Ada 2 jawabannya. 1, karena tidak suka bermain sepak bola. Yang kedua, tidak pernah bermain sepak bola. Nah, kita garis bawahi, karena tidak suka bermain sepak bola dan tidak pernah bermain sepak bola, sehingga hasilnya adalah tidak bisa bermain sepak bola. Nah, teman-teman, pada prinsipnya kita itu bisa melakukan public speaking yang baik dengan cara kita harus punya kemauan. Mari kita bangun kemauan kita untuk bisa melakukan public speaking yang bagus. Dan yang kedua, setelah kita memiliki kemauan, kita harus berani praktek. Kita harus terus melatih diri kita. Nah, adapun nanti kualitasnya itu tergantung bagaimana kita berlatih dan seberapa sering kita berlatih. Nah, pada video kali ini saya akan men-share atau berbagi terkait dengan 5 cara atau 5 tips dalam meningkatkan keterampilan public speaking. Yang pertama, teman-teman harus confident. Confident ini adalah percaya diri. Nah, dalam public speaking itu perlu sekali kita harus percaya diri. Karena ketika dalam public speaking kita tidak percaya diri, kita takut salah, kita takut ditertawakan, itu kita tidak akan pernah berkembang. Karena mindset itu yang akan terus menghantui kita. Karena misalkan dalam musyawarah kita ingin menyampaikan pendapat, kemudian nantilah salah, nantilah ditertawai teman-teman. Itu yang membuat mindset-mindset kita terhambat dalam kemampuan public speaking kita. Yang kedua adalah mastering the topic atau menguasai topik. Nah, teman-teman sekalian, dalam public speaking, sebelum kita menyampaikan informasi, kita pastikan kita benar-benar menguasai topik yang akan kita sampaikan. Atau misalkan dalam berpidato, kita mengambil satu tema atau satu topik, kita pastikan kita benar-benar sudah pelajari itu dengan baik dan kita berlatih untuk menyampaikan informasi yang sudah kita pelajari. Ataupun dalam bermusyawarah, kita benar-benar memastikan diri kita menguasai topik yang sedang dibahas dalam musyawarah tersebut. Maka penting sekali dalam public speaking untuk mastering topik atau menguasai topik yang akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah record your speech. Jadi merekam pembicaraan kita atau merekam kemampuan public speaking kita. Jadi misalkan kalau kita berpidato, lebih baik saya rekomendasikan atau direkomendasikan untuk merekamnya. Atau ketika kita menyampaikan argumen ketika rapat, saya rasa lebih baik direkam. Itu bertujuan nanti ketika kita sudah selesai, kita bisa melihat, kita bisa mereview. Bahkan kita bisa mereview ke teman sejawat, ke teman kita, nanti kurangnya apa diperbaiki. Atau bahkan kita bisa mereviewkan kepada orang yang kita anggap ahli dalam public speaking. Sehingga nanti akan semakin banyak masukan dalam public speaking kita yang dapat meningkatkan kualitas kemampuan public speaking kita. Dan yang keempat adalah get experience, teman-teman sekalian. Jadi
perbanyak pengalaman kita dalam public speaking. Karena pengalaman ini akan membentuk kemampuan kita. Jadi semakin kita banyak mengambil kesempatan untuk mengambil peran dalam public speaking, misalkan saat bermusyawarah kita banyak menyampaikan ide-ide, kemudian saat ada kegiatan kita memberikan pidato, memberikan sambutan dan lain sebagainya, itu adalah salah satu kemampuan kita dalam public speaking dengan cara banyak mengambil pengalaman. Nah, teman-teman sekalian, ini penting sekali. Misalkan usia kita 17 tahun, dan kita bisa apa sekarang ini adalah bentukan dari pengalaman kita selama hidup 17 tahun. Kalau usia kita 25 tahun, kita punya keterampilan apa aja sekarang adalah tergantung dari kegiatan kita dari usia 1 tahun sampai 25 tahun. Kegiatan apa atau pengalaman apa yang kita lakukan saat itu membentuk kita saat ini atau membentuk keterampilan kita saat ini. Maka siapa kita di 30 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu tergantung dengan pengalaman kita. Jadi pengalaman kita, semakin banyak pengalaman kita akan membentuk keterampilan kita. Dan yang terakhir adalah joining organization or community. Nah, teman-teman sekalian, saya benar-benar merekomendasikan teman-teman untuk bergabung di komunitas ataupun organisasi-organisasi yang dapat meningkatkan keterampilan public speaking teman-teman. Misalkan teman-teman mau bergabung di komunitas yang mungkin nanti teman-teman akan bisa mengambil peran untuk banyak berbicara di depan publik ataupun organisasi-organisasi baik di sekolah, di kampus ataupun di masyarakat. Nah, itu teman-teman sekalian 5 cara dalam usaha kita atau ikhtiar kita dalam meningkatkan keterampilan public speaking. Yang pertama tadi adalah confident, percaya diri, mastering topik, menguasai materi. Yang kemudian record your speech, merekam. Dan yang keempat adalah get experience, memperbanyak pengalaman. Dan yang kelima adalah joining organization or community, bergabung di organisasi dan komunitas. Teman-teman semuanya, terakhir dari saya, nikmati proses belajarnya sehingga nanti pada sampai di titik, oh saya bisa ternyata. Kemudian nanti tinggal terus dikembangkan, terus di-upgrade, bahkan saya sendiri masih harus terus banyak belajar. Makanya saya membuat video-video, itu adalah bagian dari proses belajar saya dalam meningkatkan kemampuan public speaking. Jangan pernah berhenti belajar teman-teman. Dan jika video ini menarik buat teman-teman, silakan di-like, di-comment, dan di-share. Kemudian teman-teman bisa kalau ada masukan terkait dengan tips-tips yang bisa kita bahas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. And thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.